Chess Lovers, dari hari kedua Tata Steel Chess Master 2023 di Weekend Z Belanda. Turnamen yang diikuti oleh 14 pemain catur terbaik dunia yang diundang. Dan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen berhasil menang atas pecatur nomor 1 Jerman Vincent Keimer dengan permainan akhir yang sangat indah. Ya, kita udah tahu ya teman-teman, kita udah sering dengar bahwa Magnus merupakan King of Endgame atau rajanya permainan akhir. Dan kalian harus lihat bagaimana cara Magnus Carlsen menang dengan teknik permainan akhir yang sangat luar biasa. Ya, dengan langkah sampai 65 langkah, Magnus akhirnya membuat Vincent Keimer menyerah juga. Bagaimana itu bisa terjadi? Langsung saja kita bahas. Sebelumnya, di babak pertama, Magnus Carlsen ditahan remis oleh pecatur Amerika Serikat Levon Aronian. Nah, kemenangan ini membuat Magnus kembali untuk bersaing bersama dengan para pecatur lainnya yang memiliki poin sama 1,5 poin. Like dulu video ini teman-teman, share, bagikan kepada teman-teman dan komunitas catur kalian. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Vincent Keimer yang menjadi runner-up di kejuaraan dunia di Almaty, Kazakhstan bulan lalu, di mana Magnus menjadi juara dengan selisih poin yang sangat tipis, setengah poin teman-teman. Memulai dengan langkah D4, kemudian kuda F6, C4, dan G6, putih kuda C3, dan Magnus Carlsen memainkan pembukaan Grunfeld Defense. Pembukaan yang terkenal karena kekuatan gajah Fianchetto. Dan kemudian pembukaan ini lebih banyak taktikalnya teman-teman, dan permainan terbuka. Kuda F3 menjadi langkah berikutnya yang dimainkan oleh Vincent Keimer, dan hitam gajah G7, putih gajah G5. Ini merupakan variasi Petrosian System teman-teman. Sebelumnya selain gajah ke petak G5, apa sih langkah terbaik yang bisa dimainkan oleh putih? Yang paling banyak adalah exchange variation dengan pion memukul pion D5. Yang kedua gajah G5 dan yang ketiga adalah langkah menteri B3. Nah, kebetulan RL Chess sangat tahu pembukaan ini, jadi itulah langkah-langkah yang bisa teman-teman pilih, atau kalian juga bisa memilih gajah F4 sebagai jawaban. Gajah G5 kemudian hitam kuda M4. Magnus memberikan pion di petak D5, tapi ini masih teori teman-teman, dan putih gajah F4. Nah, apa sih yang akan terjadi kalau misalkan contohnya putih mengambil pion di petak D5 dengan kuda memukul pion D5? Maka hitam akan menjawab dengan kuda memukul gajah G5, kuda memukul kuda, dan hitam akan memainkan langkah E6. Kalian bisa lihat bahwa dua perwira diancam sekaligus, kuda di petak D5 dan kuda di petak G5. Nah, maka ini kesalahan dan jebakan yang disiapkan oleh pemain hitam. Nah, apabila memukul pion D5 dengan pion memukul pion, maka hitam akan melanjutkan dengan kuda memukul gajah, kuda memukul kuda, dan akan dilanjutkan dengan langkah E6 juga. Yang pada intinya, pion akan kembali didapatkan oleh pemain hitam, dan ada ancaman pada kuda G5. Nah, itulah sekilas buat teman-teman ketahui ya kenapa pion di D5 diberikan, supaya kalian tahu juga pembukaan Grunfeld Defense. Putih gajah F4, kuda memukul kuda, kemudian pion memukul kuda, dan hitam C6. Nah, sebenarnya langkah yang paling banyak dimainkan di sini adalah langkah C5 teman-teman, untuk menyerang pion D4 dan ada tekanan pada pion di petak C3. Nah, tapi di tahun 2012 Magnus Carlsen pernah memainkan ini melawan Hikaru Nakamura dan hasilnya remis. Artinya Magnus Carlsen memainkan variasi atau langkah yang dia ketahui sebelumnya, atau sudah menjadi pengalaman bagi Magnus Carlsen. Nah, setelah langkah C6, putih E3, hitam melakukan rokade, putih menteri B3, dan hitam menteri A5. Ya, kenapa putih menyerang dari sayap menteri? Selain untuk menjaga petak C3, juga memberi tekanan pada B7, sehingga gajah di petak C8 ini belum bisa berkembang. Putih gajah E2, hitam memukul pion C4, gajah memukul pion C4, dan hitam kuda D7. Teman-teman, ini mikirnya lama banget ya. Vincent Keimer memilih gajah ke petak E2, dan Magnus pun memikir
memukul pion C4 itu cukup lama, karena RL Chess live ya, kalian kalau nonton semalam ini lama banget penentuan memukul pion C4. Gajah memukul pion C4, hitam kuda D7 dan putih gajah G5 menekan pion E7, hitam B5. Putih gajah E2, hitam benteng E8. Putih lakukan rokade, hitam kuda B6 dan putih E4. Hitam gajah E6 menyerang menteri ke petak C2 dan hitam C5. Serangan mulai dilakukan di langkah ke-16 ini dengan C5. Saya udah mention di awal bahwa kekuatannya adalah gajah Fianchetto ini yang menekan petak C3. Dan ditambah ada tekanan dari menteri di petak A5. Putih D5, hitam gajah G4. Ini memberikan sedikit keunggulan tipis secara posisi bagi Magnus Carlsen, karena gajah di petak G7 sangat hidup. Kemudian putih tarik gajah mundur ke petak D2 dan hitam E6. Langkah dobrakan dari Magnus Carlsen untuk membuka jalur D. Putih benteng A B1 mengincar pion di petak B5, Magnus Carlsen C4 menutup ancaman sekaligus membuat gajah semakin pasif di petak E2. Pion memukul pion E6, benteng memukul balik, dan putih kuda D4. Gajah memukul gajah, kuda memukul gajah, dan hitam A6. Putih kuda D4, benteng mundur ke petak E8, putih benteng F ke petak E1, dan hitam kuda A4. Menekan pion C3 sekaligus ingin melakukan manuver ciamik kuda C5 dan kuda D3. Tapi Vincent Keimer nggak mau kalah juga dan dia manuver kuda dengan kuda C6, hitam menteri C7, kuda B4. Hitam kuda C5, putih kuda D5, adu skill. Permainan manuver kuda dilakukan oleh kedua pemain, hitam menteri C6. Putih gajah G5, dan ini merupakan langkah blunder teman-teman, di langkah ke-28. Tujuannya baik sebenarnya untuk kuda E7, mendapatkan fork, skak, dan ancam menteri. Tapi Vincent Keimer lupa bahwa lawannya adalah Magnus Carlsen, dan Magnus Carlsen tidak takut dengan ancaman itu. Dan kalian bisa tebak nggak apa yang dimainkan oleh Magnus Carlsen untuk menghukum langkah blunder, langkah salah yang dilakukan oleh Vincent Keimer. Kalian tidak akan menduga bahwa Magnus Carlsen melakukan kuda memukul pion E4. Boom! Skak dong bang? Ya, skak memang tetap dilakukan. Benteng memukul kuda, gajah memukul benteng, dan kuda memukul pion C3. Apa keuntungan yang didapat oleh juara dunia catur Magnus Carlsen? Dia menukar benteng dengan kuda dan 2 pion. Nah, secara materi sama ya, karena kuda nilainya 3 dan 2 pion jadi 5 juga. Tapi secara posisi ini lebih menguntungkan karena Magnus Carlsen sekarang memiliki 3 pion di sayap menteri melawan 1 pion di sayap menteri. Kuda memukul pion C3, putih benteng B C1, dan hitam A5. Putih gajah G5, Magnus Carlsen melancarkan serangan dengan pion B4. Putih gajah D2, hitam benteng D8. Putih H4, hitam makin mengunci posisi putih dengan benteng D3. H5, pion memukul pion, gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, menteri E2. Hitam menteri D5, putih menteri E8, skak raja G7, benteng E3. Hitam H6, putih menteri E4, menteri memukul menteri, benteng memukul menteri, Magnus Carlsen B3. Benteng memukul pion C4, pion memukul pion A2, putih benteng A4, pion promosi. Benteng memukul menteri, gajah memukul benteng, benteng memukul gajah. Magnus Carlsen menjaga dengan benteng D5. Sudah 45 langkah dan ini adalah posisi yang membuat Magnus Carlsen jelas unggul dengan 4 pion walaupun ada 1 pion tumpuk di petak H6, H5. Tapi dengan posisi ini sudah cukup ya untuk Magnus Carlsen memiliki kemenangan. Ya, Vincent Keimer belum mau menyerah. Anak muda ini pantang menyerah dan memang itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Benteng ke petak A4 dijalankan untuk membatasi pergerakan raja. Bahwa di posisi sebelumnya, ide dari hitam adalah gimana sih untuk menang? Ya, rajanya untuk traveling ya, liburan sampai membantu pion di petak A5 ini promosi. Putih benteng A4, hitam raja F6, putih raja F1, hitam raja E6, putih raja E2, benteng F5, putih F3, hitam raja D6. Pergerakan raja
dilakukan oleh hitam. Dan RLC sering mention ya bahwa dalam teknik permainan akhir ini raja harus membantu untuk memperoleh kemenangan. Benteng C4, hitam benteng C5, putih benteng F4, benteng E5 skak, raja D3, dan raja E6. Balik lagi. Karena langkah pion belum bisa dijalankan, akan diancam dengan benteng H4 dan menjatuhkan pion H5. Raja E6, putih benteng A4, raja F6, benteng F4 skak, raja G6, benteng A4, benteng G5, putih benteng A2, benteng E5, benteng A4, F6. Magnus Carlsen sabar menunggu, mendapatkan posisi terbaik, putih G3, benteng G5. Nah, ini mulai kelihatan blundernya ya, teman-teman. Jadi di posisi ini Magnus Carlsen menunggu untuk mendapatkan, kalau misalkan pion A5-nya oke lah hilang, tapi dia mendapatkan pion di petak G2 atau F3 ini. Benteng A4, F6, Vincent Keimer G3. Kemudian benteng G5, raja E3, benteng memukul pion A5 dan H4. Putih benteng A8, hitam raja H5. Putih raja F2, benteng G6. Benteng A5 skak, benteng menutup, benteng A3 dan H3. F4, hitam benteng G2, Vincent Keimer menyerah di tangan Magnus Carlsen. Kenapa menyerah? Karena kalau dilanjutin dengan raja ke petak F1 contohnya, maka hitam akan masuk lagi rajanya dengan ke petak G4. Nah, bagaimana jika benteng ke petak A6? Maka hitam akan benteng ke petak G3. Nah, tujuannya adalah promosi pion. Karena kalau benteng F6, H2, benteng H6, dan benteng G1. Nah, itulah yang membuat Vincent Keimer menyerah. Sedangkan kalau raja F3, ya ini udah kalah ya posisinya. Maka hitam akan F5. Benteng ke petak A5. Hitam akan raja H4. Benteng memukul F5. Akan ada tempo skak terlebih dahulu. Raja F2. Dan pion akan promosi. Ya kalau diancam, tinggal H5 aja. Selesai. Nah, apa kesalahan yang dilakukan oleh Vincent Keimer? Jelas di langkah gajah ke petak G5 ya, teman-teman, di awal tadi. Setelah gajah G5, Magnus Carlsen melakukan langkah kuda M4. Nah, apa sebenarnya langkah yang bisa dilakukan dalam posisi ini adalah kuda ke petak B4 lagi. Nah, tapi posisinya menjadi salah ketika hitam dapat melakukan langkah E6. Di sini, guys. Nah, di posisi ini, ketika hitam menjalankan langkah C5, langkah yang membuat seimbang sebenarnya adalah langkah pion D4 memukul pion C5. Nah, bagaimana hitam menjawab ini? Mungkin akan memainkan langkah kuda A4. Nah, putih dapat melanjutkan dengan kuda D4 seperti ini. Menteri memukul pion C3, gajah memukul pion B5. Nah, terancam kuda gini, guys. Jadi kalau gajah memukul D4, maka akan menteri A4 gini. Ini kalau ditukar menteri dengan dua benteng, it's okay guys, karena perkembangan putih juga dia memiliki pion promosi guys. Sorry, ada ancaman benteng juga. Jadi nggak bisa guys. Oke, jadi langkah pada saat C5 ini sangat menentukan bagi kedua pemain. Ya, itulah yang terjadi. Dan Magnus Carlsen bersama dengan Ding Liren dan Anies Giri memiliki 1,5 poin dari hasil babak kedua. Jangan lupa saksikan babak ketiga nanti malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nyalakan lonceng notifikasi. Bantu video ini berkembang teman-teman. Caranya gratis. Like, share, komen, dan subscribe. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah Magnus Carlsen akan kembali menang nanti malam? Apa komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Kita ketemu di pembahasan video berikutnya.